warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadil Fani Wulandari, mahasiswi semester 1 Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Sufyan Sauri Majenang. Di sini saya akan mewawancari Bapak Amam Sutrisno tentang ciri-ciri dan bentuk fisik aktivitas hidup yang dilakukan oleh Bapak Amam Sutrisno, yaitu kesenian. Berikut arti kebudayaan yang akan disampaikan oleh Bapak Amam Sutrisno. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Di sini saya akan mulai berwawancara dengan Bapak Amam Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Nika. Apakah Bapak itu keturunan Jawa? Ya. Kalau Mbah ini memang asli keturunan Jawa. Ya. Silsilah nenek moyang Mbah ini dari aslinya itu dari Purworejo, Mbah Suro Menggolo, terus menurunkan anak cucu termasuk saya, Mbah ini yang merupakan generasi yang keempat dari Mbah Suro Menggolo. Memang asli Jawa, lahir di sini di Mulyajati, kira-kira ya 75 tahun yang lalu. Jadi usia Mbah 5 tahun. Terus kersane Mbak kesini wawancara yang kaitannya dengan kebudayaan ya, kebudayaan. Memang yang namanya kebudayaan itu adalah hasil cipta karya manusia yang mengandung nilai-nilai kepuasan. Kemudian yang terkait dengan seni itu ada seni pahat, seni tari, seni suara, kemudian seni lukis, macam-macam. Kemudian kesenian itu ada kesenian seperti ada teater, dan seni tradisional. Kalau seni tradisional itu seperti lengger, sintren, copong, wayang. Kemudian ada lagi seni-seni yang bersifat Islami, seperti selawatan. Selawatan itu namanya janeng. Janeng itu berasal dari kata jamjani. Jamjani jadinya janeng. Jamjani menjadi janeng. Janeng itu yang menciptakan satu-satunya yang ada di Jawa itu diciptakan oleh Syekh dari Kuda Binangun. Syekh namanya Syekh Jamjani. Kesenian yang ada di daerah kita ada lengger, sintren, wayang, ketoprak, ada menore, gonggo yang itu ceritanya adalah cerita Arab, menore, gonggo. Kemudian seni tradisional yang lain di samping selawatan ada hadroh, kemudian qasidah. Khusus di kesenian itu tingkatannya ada pelaku seni, penggerak seni, kemudian penggemar seni, dan pengamat seni. Pelaku seni yaitu maksudnya kapang, jager, terus sinden, itu pelaku itu kadang itu pelaku seni. Kemudian pengamat seni ya tidak harus jadi penari atau jadi penyanyi, tapi mengamati bagaimana perkembangan seni, seniman, kesenian, kebudayaan yang ada, pengamat. Kemudian pengembangan seni budaya terutama seni tradisional, seni daerah itu kan banyak sekali. Daerah Jawa, Sunda, Sumatera, mana saja itu kan ada seni-seni. Jadi beraneka ragam. Keanekaragaman ini justru menambah semangat untuk persatuan, bahkan kekuatan. Sebab seni
seni daerah, adat daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Ya. Di sini Pak, saya mau bertanya, tadi untuk kebiasaan, bagaimana kebiasaan sehari-hari Bapak yang masih berkaitan dengan budaya Jawa, khususnya dalam bidang kesenian yang itu karawitan Jawanya ya. Kemudian kalau karawitan di sini juga kita adakan latihan, tapi ya kita berhenti dulu. Tapi pembinaan tentang kesenian kita tetap laksanakan. Sebab kami juga punya kewajiban di samping pengurus suatu lembaga kesenian yang ada di Kabupaten Cilacap, ada Dewan Kesenian, ada Pepadi itu Persatuan Perdagangan Indonesia, kemudian ada Karna Setra. Kami membuat organisasi yang menjembatani antara seniman dengan pemerintah. Karna Setra, lembaga pengembangan seni tradisional Nusantara, agar bisa berkembang, tidak punah. Ini merupakan pengakuan dan aset daerah yang harus kita pertahankan. Lalu sebenarnya dalam karawitan itu sendiri apakah mempunyai arti? Oh ya, karawitan itu kan lengkap ya. Iya. Di karawitan itu kan lengkap, ada seni suaranya, ya seni suara lembang. Kemudian itu tidak lepas daripada pakem, artinya ada tuntunan-tuntunannya, kalau gamelan. Sebab kalau tidak pas, tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan pakem, dirasakan juga tidak enak. Padahal itu ada besi, ada kayu yang dibuat dari kayu kan, gambang itu dibuat dari kayu, kemudian ada yang dari kulit pedang. Jadi itu harus ada kekompakan. Jadi ini merupakan wujud dari keanekaragaman alamnya. Kalau ditutup dengan irama yang sama, akan menghasilkan suara yang baik, didengar baik, dirasakan baik. Tapi kalau menutuke orang karu-karuan, acak-acakan, dirasa juga tidak. Ini merupakan simbol bahwa kita memang perlu kebersamaan biar lebih baik. Kemudian gong itu ya kan, ya seger. Kemudian gung artinya mengagungkan kebesaran. Ini merupakan, dan gamelan itu merupakan peninggalan pada zaman pahit. Gamelan pada waktu itu digunakan sebagai alat dakwah ya oleh para wali seperti Kalijaga, termasuk wayang, gamelan dan lain sebagainya, Sunan Bonang dan lain sebagainya. Dan Sunan Kalijaga ini yang merintis adanya gamelan, adanya wayang. Kemudian pelakunya banyak sekali. Ada gambang, saron, penong, terus saron, bonang penerus, ketuk penong, itu kan banyak sekali alat ya. Ada kurang lebih kalau semuanya pelok selendro ada 40 lah. Untuk lagu-lagunya itu sendiri, apakah ada unsur kepercayaan, artinya masing-masing syair lagunya? Kalau ada, bisa disampaikan mungkin Pak. Oh iya, ya biasanya lagu-lagunya banyak lagu-lagu yang mengandung nasihat, kemudian ada lagu pepeling ya. Jadi mengingatkan nekwis ada
Eli, kemudian Eli menungsa handphone pada Eli. Ya, untuk sekarang ini bagaimana kondisi masyarakat dalam menanggapi adanya kebudayaan karawitan? masyarakat di dalam menanggapi karawitan ya cukup baik, terbukti kalau ada hajatan, kemudian orang masih senang mendengarkan karawitan. Ya, orang masih senang mendengarkan karawitan, khususnya kalangan-kalangan tua. Tetapi kalau kalangan remaja senangnya ya musik-musik modern ya, dangdut dan lain sebagainya. Ini kalangan remaja. Lalu pertanyaan terakhir, Ya, harapan Bapak untuk kedepannya itu seperti apa mengenai budaya karawitan Jawa agar generasi semua dan untuk menjaga dan melestarikan juga, bukan hanya di kalangan yang tua tetapi yang milenial itu juga harus melestarikannya. memang generasi kita itu kan terdiri dari yang gampangannya yang generasi A, generasi B, generasi C. Kalau generasi C ya generasi yang milenial ini, generasi yang begitu menikmati barang-barang yang sudah modern, termasuk elektronik dan lain sebagainya, termasuk lahir sing kepenak ya, di puskesmas bidan depannya bagus dan lain sebagainya. Ini generasi sekarang sehingga tidak mengetahui bagaimana susahnya orang tua kita. Nah, kaitannya dengan kebudayaan, mudah-mudahan kebudayaan ini harus kita pertahankan. Karena apa? Orang lain, bangsa yang lain saja belajar seni di Indonesia. Belajar seni di Indonesia, padahal sumbernya dari Indonesia. Nah, kalau kita ketinggalan malah namanya kembali ya. Jadi mudah-mudahan ke depan yaitu kesenian kita akan lebih dicintai, menjadi kebanggaan kita bersama, kebanggaan secara nasional. Sebab kita di samping tadi wayang itu juga kita sudah bangga diakui oleh nasional. Kalau kebudayaan, insya Allah kalau kebudayaan kesenian ini bisa berkembang, bisa diterapkan dengan baik, insya Allah generasi kita ke depan akan lebih baik.